Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Budidaya jagung manis organik memerlukan ekstrak limbah udang dan ekstrak daun moringa sebagai bentuk pupuk organik cair. Dan juga aplikasi ekoenzim sangat berguna pada budidaya jagung manis organik. Mahasiswi Bapak Nilu Dewi Puspitasari akan menguraikan hasil penelitiannya tentang topik ekoenzim dan pupuk organik cair, ekstrak limbah udang dan ekstrak daun moringa. Selamat belajar, students today, leaders tomorrow. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nilu Dewi Puspitasari, NPM 21141616030 dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh pengaplikasian ekoenzim, pupuk organik cair ekstrak limbah udang dan ekstrak daun moringa terhadap hasil dan kualitas jagung manis atau dengan nama latin Zea mays saccharata. Kandungan gula yang terdapat pada jagung manis berkisar antara 5-6%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jagung biasa yang hanya berkisar 2-3%. Untuk dapat meningkatkan hasil dan kualitas dari tanaman jagung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara diantaranya adalah dengan perluasan lahan ataupun meningkatkan ketersediaan unsur hara. Berfokus pada unsur hara sendiri dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu unsur hara organik dan juga unsur hara anorganik. Untuk jagung manis sendiri, dalam proses pertumbuhannya membutuhkan unsur hara yang cukup besar. Apabila menggunakan unsur hara anorganik secara berlebihan, dikhawatirkan justru akan dapat merusak atau menurunkan kualitas dari tanaman jagung manis itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alternatif untuk dapat mengurangi penggunaan pupuk atau unsur hara anorganik. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan unsur hara organik. Adapun unsur hara atau pupuk organik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk organik cair yang berasal dari bahan-bahan alami seperti ekoenzim, pupuk organik cair yang berbahan dasar ekstrak moringa, ekstrak limbah udang, dan juga air kelapa. Adapun terkait dengan pelaksanaan penelitian ini diawali dengan pembuatan ekoenzim untuk kemudian difermentasikan selama 3 bulan. Dilanjutkan dengan persiapan lahan meliputi pembersihan lahan dari gulma, pengapuran, hingga pembuatan gulutan. Dilanjutkan dengan penanaman dengan jarak 20x70 cm. Dilanjutkan dengan pembuatan pupuk organik cair ekstrak moringa, pembuatan pupuk organik cair ekstrak limbah udang yang dicampur dengan ekstrak moringa dan air kelapa. Dilanjutkan dengan pengaplikasian pupuk urea, SP36 dan KCl dengan cara ditugal. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali ketika usia 2 minggu setelah tanam dan juga 30 hari setelah tanam. Kemudian dilanjutkan dengan pengaplikasian ekoenzim, pupuk organik cair limbah udang, dan juga pupuk organik cair ekstrak moringa. Pengaplikasian dilakukan selama 1 minggu sekali ketika memasuki usia 3 minggu setelah tanam hingga 6 minggu setelah tanam. Adapun tahapan berikutnya adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman dapat dilakukan dengan beberapa proses, yakni proses penyiangan secara manual, penjarangan secara manual, proses penyulaman secara manual, pencabutan bulai, bahkan hingga pengendalian ulat secara manual. Memasuki tahap terakhir yaitu pemanenan. Pemanenan dilakukan ketika tanaman telah memasuki usia 77 hari. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di kebun lapang yang berlokasikan di Kelurahan Kota Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bener Lampung, Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan mulai dari Desember 2024 hingga bulan Februari 2025. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik ditunjukkan oleh perlakuan ekoenzim dengan konsentrasi 2 ml per liter yang dikombinasikan dengan pupuk organik cair ekstrak limbah udang plus ekstrak moringa plus air kelapa dengan konsentrasi 150 ml per liter.
Hasil tersebut tentu saja menunjukkan bahwa masing-masing bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair ini memiliki keunggulannya masing-masing, seperti ekstrak limbah udang. Menurut Briwansa 2021 dalam penelitiannya mengatakan bahwa fermentasi 1,5 kg limbah udang dapat menghasilkan unsur hara N dan juga Zn, di mana unsur hara N berperan penting terhadap proses pertumbuhan tanaman, mempercepat pertumbuhan batang dan juga daun. Sedangkan untuk air kelapa sendiri dapat berperan untuk merangsang pertumbuhan jaringan muda seperti daun. Tidak hanya limbah udang, air ekstrak moringa juga mengandung kandungan fosfor yang tinggi. Kandungan fosfor yang tinggi dapat mendorong proses pembungaan, pemasakan buah dan juga pengisian biji. Tidak hanya itu, ekoenzim yang digunakan dalam penelitian ini juga mengandung banyak enzim protease, amilase, dan juga lipase yang mampu mendorong proses biokatalik dalam tanaman. Proses biokatalik ini nantinya akan mendorong enzim amilase, protease, dan amilase untuk mempermudah perombakan N, P, dan K menjadi sumber energi untuk proses perbuahan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah pertama, bahwa perlakuan ekoenzim dengan konsentrasi 2 ml per liter dapat meningkatkan jumlah daun, mempercepat silky 60% dan meningkatkan produksi per petak. Kedua, pengaplikasian pupuk organik cair ekstrak limbah udang yang dicampur dengan ekstrak moringa dan air kelapa dengan konsentrasi 150 ml per liter dapat meningkatkan jumlah daun pada minggu keempat, 5, dan 6 setelah tanam. Meningkatkan tasling 60%, silky 60%, produksi per petak, bobot tongkol berkelobot, bobot tongkol tanpa kelobot, bobot berangkasan segar, panjang baris biji, dan kadar Brix. Ketiga, bahwa terdapat interaksi antara konsentrasi pengaplikasian ekoenzim dengan pupuk organik cair. Perlakuan terbaik ditunjukkan oleh perlakuan ekoenzim konsentrasi 2 ml per liter dengan POC limbah udang yang dicampur dengan ekstrak moringa dan air kelapa dengan konsentrasi 150 ml per liter. Demikian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua.